Perkenalkan, nama saya Karisma Intan Natasha, NIM 202101011223. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal dengan dosen Ibu Ananda Putriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu komponen berbahasa, yaitu komponen penggunaan. Oleh karena itu, berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat praktis. Kemahiran berbicara seseorang ditentukan oleh tingkat pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan, seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan berbahasa lainnya. Berbicara merupakan sebuah konsep yang tentunya mempunyai batasan-batasan sendiri. Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana konsep dasar berbicara yang meliputi pengertian berbicara, tujuan dan jenis berbicara, peran berbicara dalam keseharian, dan kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selain itu akan dibahas uraian tentang berbicara sebagai proses yang meliputi pengertian berbicara sebagai proses dan tahapan-tahapan berbicara. Uraian pokok-pokok bahasaan di atas akan dikemas dalam dua kegiatan belajar, yaitu konsep dasar berbicara dan berbicara sebagai proses. 1. Pengertian berbicara. 2. Tujuan dan jenis berbicara. 3. Peranan berbicara dalam keseharian. 4. Kaitan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya. Pengertian berbicara. Banyak ahli komunikasi telah mengungkapkan pendapatnya tentang batasan berbicara. Muljana mengatakan bahwa batasan berbicara harus dilihat kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Berbicara didefinisikan, misalnya berbicara adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Anda sering mendengarkan ungkapan "katakan cintamu dengan bunga". Ungkapan tersebut bukan berarti berbicara walaupun menggunakan kata katakan yang mengisyaratkan bahwa kata katakan mengandung makna berbicara. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara. Uraian batasan di bawah ini berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan para pakar komunikasi. 1. Berbicara merupakan ekspresi diri. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental motorik. 3. Berbicara merupakan proses simbolik. 4. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 5. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Tujuan dan jenis berbicara. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pembicara berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu tujuan sosial ekspresif, ritual, dan instrumental. Tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan, serta ketegangan. Dengan bahasa manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya sesungguhnya dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial. Selain itu,
Dengan bahasa pula, seseorang dapat mengetahui kepribadian orang lain. Seorang terpelajar dapat dibedakan dengan orang awam dari bahasa yang digunakannya. Semakin jelas bahwa berbicara dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan konsep diri, berbicara dapat digunakan untuk mengembangkan eksistensi diri. Dengan berbicara, seseorang akan dipandang sebagai orang yang eksis. Orang lain akan memandang dan menganggapnya eksis. Tersebut sering tampil sebagai pembicara. Melalui berbicara, seseorang dapat diketahui kualitasnya dalam sebuah diskusi. Misalnya, orang akan menganggap bahwa setiap anggota diskusi mempunyai eksistensi diri dari pembicaraannya. Sebaliknya, jika di antara anggota diskusi ada yang diam saja kurang aktif berbicara, orang tersebut dianggap tidak ada. Tidak heran jika kehadirannya dalam diskusi itu tidak diperhitungkan peserta diskusi lainnya. Berbicara juga dapat digunakan untuk kelangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial, hubungan antara sesama merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan berbicara, seseorang dapat mengungkapkan keinginannya kepada orang lain. Begitupun orang lain mengungkapkan keinginannya dengan berbicara. Terjadilah suatu kesepahaman bahwa di antara mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. 1. Jenis berbicara. Pengelompokan berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Tergantung dasar yang digunakan, pengelompokan berbicara sedikitnya dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur. Pembicara berdasarkan situasi berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu A. Berbicara formal, yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan baik, aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Berbicara non-formal, yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Berdasarkan keterlibatan pelakunya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara individual, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara. Misalnya pidato. Berbicara kelompok, yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara. Misalnya, diskusi dan debat. Berdasarkan alur pembicaranya, berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah pesan yang disampaikan. Pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar, misalnya pidato dan membaca puisi. Berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Peranan berbicara dalam keseharian. Dilihat dari situasinya, berbicara dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal dan non-formal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan yang kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selain pengguna, aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara dapat menunjukkan relevansinya keterampilan berbahasa lainnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa dapat juga dikatakan dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara bukan keterampilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keterampilan yang berkaitan dengan komponen bahasa lainnya. 1. Hubungan berbicara dengan menyimak. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kemampuan berbahasa seseorang diperoleh
dan pola yang teratur dan tetap kemampuan. Berbicara anak dimulai dengan proses menyimak, kemudian dalam perkembangan selanjutnya seseorang anak akan mulai belajar dan menulis. Berbicara. Pada umumnya, kemampuan berbahasa seseorang dimulai dengan pola yang teratur. Seperti itu, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di sini. Berkaitan dengan hubungan antara kemampuan berbicara dengan menyimak. Sekian penjelasan